Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla liyuriyahu min ayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa 'azzim wa majjid wa karim ala Sayyidina Muhammadin abdihi wa habibihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fihi. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, wabil khusus hadrata ikhwani al-karim Kiai Haji Tamanhuri, kepada yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Jamiatul Muslimin Perumnas 4 Padang Bulan, kepada yang saya hormati Ketua Yayasan Jamiatul Muslimin dan seluruh sesepuh sepuh tokoh-tokoh masyarakat Padang Bulan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul mempelajari kemuliaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, diperjalankan dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia dan diakhiri dengan kemuliaan yang paling ujung yang bisa diraih oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan kita di hari ini tentu dengan harapan kemuliaan ini menjadi asbab wasilah kemuliaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, serta masyarakat kita mulia di hari ini, di masa yang akan datang, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat berikut salam tak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengangkat kemuliaan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, peradaban yang penuh dengan cahaya, yang bisa dilihat oleh setiap orang yang membuka hatinya,
untuk menerima cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya yang disebarkan oleh ulama-ulama pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampailah cahaya itu kepada kita untuk kemudian kita pelajari, bukan hanya menerangi hati kita, akan tetapi menerangi sekitar kita, sehingga terbentuk satu peradaban yang mulia. Dan peradaban itu kita gunakan untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul kita bersama keluarga yang kita cintai, anak-anak kita dan generasi kita, berkumpul bersatu bersama Rasulullah di surganya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sengaja saya bawa tulisan. Itu tujuannya apa? Saya ingin ngetes berapa banyak orang Padang Bulan ini yang bisa baca. Ternyata hanya dicetak 25, berarti sekian persen dari jamaah. Itu pun tidak semua mau membaca. Artinya dari sini itu kita sudah tahu bagaimana peradaban Islam turun drastis. Bagaimana Allah menghitopi, berfirman kepada kita pertama kali. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah, itu sebenarnya bukan hanya Rasulullah yang difirmani, tapi kita. Apa perintah pertama yang turun kepada Rasulullah? Bukan beriman, bukan zakat, bukan sholat, dan bukan haji dan puasa. Bukan. Apa? Iqra, bacalah. Artinya ini adalah satu pesan bahwa agama ini dibangun di atas fondasi pengetahuan. Agama ini dibangun di atas dari hasil kita belajar. Membaca itu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan keledai. Orang-orang yang tidak bisa membaca itu hampir derajatnya itu sama dengan keledai. Mohon maaf, bukan kok mengkeledai-keledakan, enggak. Maksudnya orang-orang yang tidak bisa membaca derajatnya hampir sama dengan keledai. Jadi perintah membaca itu bukan tanpa maksud. Sehingga Allah yang menciptakan kita ini pertama kali apa yang disuruh adalah membaca. Bagaimana Anda bisa memahami Isra Mi'raj? Membaca saja nggak bisa kok. Sampai hidup kita ini hanya kita tulis, tak pernah kita baca. Aneh. Makanya ada satu pesan unik yang dilakukan oleh Nasiruddin Huja itu salah satu ulama jenakanya Timur Leng. Timur Leng siapa ya? Nanti sampean baca. Itu beliau pertama suatu ketika ada lamaran pekerjaan, datang melamar. Nasiruddin, kamu melamar kerja itu kamu bisa membaca? Tidak. Kalau menulis bisa. Coba kamu tulis. Ditulis. Din, kamu nulis apa? Ya nggak tahu, saya nggak bisa baca kok. Sudah sejak awal saya katakan saya nggak bisa. Kalau nulis saya bisa. Maksudnya apa pesannya? Pesannya bahwa banyak dari kita itu hanya bisa menulis kehidupan kita,
tapi nggak pernah bisa baca. Arahnya kemana? Berapa persen yang pernah kita berpikir ketika sendirian kemudian tafakur, membaca alam, membaca peristiwa, oh ini kok begini ya, kenapa ya, oh kekuasaan Allah, akhirnya ya Allah ampuni aku, oh saya ini sudah tua tapi kok ya masih pengen kaya terus, ini apa ada yang salah ya? Coba begini, kalau ada anak kesenangannya mulai dari balita sampai umur 20 tahun bahkan 30 tahun kok sama, ini berarti anak idiot apa enggak Pak? Sampean punya anak TK itu sukanya bawa robot-robotan, sampai SMA masih suka bawa robot-robotan, ini idiot apa enggak? Idiot. Sekarang sudah, sejak kita mengenal namanya uang sampai sekarang kita itu kok seneng uang terus, ini kira-kira bagaimana? Bukan loh, jangan sampai yang katakan loh ya. Artinya kita tidak melangkah, oh uang ini untuk apa ya? Apa iya uang ini hanya untuk memenuhi keinginan saja, kebutuhan saja? Kok hanya saya harus dapat uang, saya harus dapat uang, nggak peduli bagaimana dapatnya, kadang-kadang didorong oleh ibunya. Loh ini kan orang-orang idiot yang begini ini, sampai jadi apapun dia korupsi. Korupsinya nggak main-main. Berapa? 271 triliun. Kan nggak nalar kalau sampean nalar. Coba sampean dikasih 271 triliun sekarang, bunuh diri Pak, saya jamin itu. Karena mau dibuat apa uang begini ini? Sampai anak turunan nggak logis lagi kalau 271 triliun hanya dapat 6,5. Ini cara bacanya bagaimana ya? Kok sampai ke sana bablas. Makanya sebenarnya saya nggak suka nanti kalau keliru jadi viral mah repot. Karena orang itu yang dicari kesalahan, bukan kok loh. Saking kita nggak pernah baca, kita itu hanya bisa baca kesalahan orang. Coba kenapa? Karena memang kita nggak pinter baca. Oleh karena itu saya tes, saya kirimkan teks supaya bisa dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya tidak ingin ceramah itu, saya nggak seneng sebenarnya. Memang saya pengen itu kajian ilmiah. Kita itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang belajar. Kalau kita tidak belajar, kita bukan, iya apa enggak? Maka di sini maksudnya, lah belajar itu tidak sampean batasi, ya saya sudah tua kok Pak belajar. Belajar itu di dalam konsep Islam sejak sampean masuk ke ayunan sampai masuk ke liang lahat. Udah, itu yang kedua. Maka mari yang bawah, karena ini adalah ngaji, mari kita sama-sama berdoa dulu Pak. Biasanya kalau saya ngaji itu saya mulai dengan berdoa bersama-sama. Karena ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu sampeyan minta apapun pasti diijabahi oleh Allah, asal itu cocok dengan sampeyan. Kalau nggak cocok ya kasihan ya. Minta apapun, kita berdoa kepada Allah dulu supaya nanti seandainya ngaji ini tidak membawa perubahan dalam cara berpikir kita, maka paling tidak secara nggak sadar akan membawa energi positif ke dalam diri kita dan orang-orang sekitar kita. Maka yang bawah mohon tolong dibaca. Kalau memang nggak bisa baca ya ikuti saja.
karena memang ngaji jin namanya. Kalau menurut kiai saya itu nggak baca buku itu berarti ngaji jin. Artinya apa? Ngaji lewat telinga saja. Padahal orang itu bisa salah gara-gara hanya mengandalkan telinga. Monggo saya bacakan dulu, nanti jenengan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa ala kulli syai'in ya qadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Kemudian mengenai tentang Isra Mi'raj sudah berapa, kita baca saja dengan yang dulu-dulu. Setiap tahun kita adakan Isra Mi'raj. Hasil konkretnya apa kira-kira? Maka setelah Isra Mi'raj kita jadi punya pikiran lain atau punya satu kesadaran lain? Apakah setelah Isra Mi'raj kita tambah khusyuk atau ilmu kita tambah? Tiap tahun kita datangkan penceramah, yaitu ngulas itu terus, cerita itu terus. Padahal ada yang lebih penting. Apa? Kita pelajari surat Al-Isra itu isinya apa saja. Kenapa kita nggak pernah berpikir itu? Isra Mi'raj itu ada, Isra itu diterangkan dalam surat yang pertama saja. Terus Al-Isra itu ada 111 ayat. Yang 110 itu kemana kok hanya sampean baca yang apa? Iya, kita itu hanya butuh itu saja. Makanya kita nggak maju-maju secara intelektual, bahkan secara spiritual, ya gara-gara kita hanya fokus pada sesuatu seremonial saja. Kita bikin acara makan-makan, kemudian bukan nggak bagus loh ya. Nanti sampean makan sama saya, ya. Kemudian setelah itu selesai tanpa membawa dampak yang bisa membuat kita sadar
Sehingga pada satu titik kesadaran spiritual bahwa saya ini benar-benar hambanya Allah. Hamba Allah itu seandainya secara materi dia berhenti, tapi secara spiritual bisa naik bahkan ke Sidratul Muntaha. Makanya dipanggil oleh Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang menjalankan hambanya. Tuh. Artinya apa hambanya? Hamba ini berarti status yang paling mulia, status yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan status yang bisa ditingkatkan oleh setiap hambanya Allah, bukan hanya Rasulullah. Kesadaran itu yang akan kita raih. Maka subhanalladzi asrohu, sampai Allah pakai subhana. Subhana ini yang saya yang di makalahnya itu jenengan baca sendiri. Kalau diulas banyak karena memang itu ulasan dari seluruh surat Al-Isra. Yang saya ingin tekankan bahwa kita itu lupa terhadap sesuatu yang maha agung gara-gara kita sibuk ngurusi yang sesuatu yang kurang penting. Ya penting lah. Tapi kalau dibandingkan dengan kita memahami seluruh surat Al-Isra ini, maka apa yang kita lakukan itu kurang, harus ditingkatkan. Oke, ini adalah momentum untuk kita sadar. Tapi setelah momentum ini apa berikutnya? Mau kasih underline, garis bawah, bahwa kalau kita melakukan sesuatu kok sama keadaan kita antara sebelum dilakukan dengan setelah dilakukan kok sama persis, berarti yang kita lakukan itu sia-sia. Dan kita tidak ingin, karena memang tidak ada satupun tindakan orang beriman yang didasari dengan keimanan itu dilakukan dengan sia-sia. Maka setelah Isra Mi'raj itu mestinya harus ada sesuatu yang baru yang bisa kita jalankan. Itu maksudnya begitu. Apa? Baik itu kegiatan intelektual. Bagaimana kegiatan intelektual di masjid ini berjalan apa enggak? Baik itu umpama masjid ini mau bergerak di bidang ekonomi, masjid ini bergerak di bidang pembinaan mu'alaf, masjid ini bergerak di bidang pembangunan generasi, ini membangun generasi yang berkualitas. Saya juga pusing, ini hubungannya apa dengan Isra Mi'raj? Ya bisa saja ngomong dalam membangun generasi. Apa yang telah kita lakukan untuk membangun generasi? Saya itu sudah lama mempunyai pikiran begini, bagaimana masjid itu yang mempunyai dana dari umat kok sampai ada yang bangga menyiarkan kotak amalnya itu sampai ratusan juta. Terus kerjamu apa? Kerja pengurus masjid itu apa? Kok masjid punya uang banyak tambah bangga. Anehnya jamaahnya juga aneh. Terus sampean ke masjid itu ngamal untuk apa? Artinya ketika ini dibiarkan, maka masjid tidak akan membawa dampak sesuai dengan tujuan didirikannya masjid gitu. Karena awal dari peradaban itu masjid, awal menyelamatkan generasi itu juga masjid. Maka di sini Isra itu yang difirmankan oleh Allah itu dari masjid ke masjid. Sebab apa? Memang di sini kembali ke masjid, bangun generasi.
ke masjid, bangun ekonomi ke masjid, bangun kemandirian dari masjid. Tapi banyak orang yang tidak ngerti akan hal itu. Kenapa nggak ngerti? Karena kurang baca. Bukan hanya literasi saja, tapi membaca dengan angen-angen, tafakur. Pak, coba umpama kita pribadi saja, kita itu membaca, bagaimana kita membaca sholat kita, coba. Ini karena berkenaan dengan Isra. Ketika panjenengan sholat itu kira-kira yang diharapkan atau dituju oleh Allah itu sujud kita ataukah hati kita kira-kira? Ataukah bentuk sholat harus begini, harus begini, harus begini? Kira-kira itu dituju apakah hati kita? Bagaimana ada orang sibuk? Kalau coba begini saya tanya, ada ulama besar sudah 60 tahun atau bahkan 70 tahun dengan pemuda yang baru hijrah yang masih tegak, bentuk sholatnya kira-kira bagus mana, Pak? Bentuk sholatnya bagus mana? Bagus yang pemuda. Terus kualitas sholatnya bagus mana? Anda mau katakan itu pemuda? Coba. Artinya apa berarti? Yang dimaksud dituju dari sholatnya itu adalah spiritualnya, bukan bentuk materinya, itu tidak. Ini. Sehingga ketika kita sholat itu kita tidak bisa membayangkan Allahu Akbar kemudian sampean literasinya kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sementara di dalam benak kita besar itu adalah sesuatu yang kelihatan secara materi. Kemudian sampean bayangkan bahwa Allah itu besar seperti materi begitu ya, dan sampean nggak ada bedanya dengan jahiliyah. Sebab apa? Yang kamu bayangkan itu adalah visualisasi kamu tentang materi dan itu berhala. Ya, Mbak. Iya apa enggak? Ini kalau kita pintar membaca. Pak, itu kan Isra itu bukti bahwa Allah itu ada di atas. Ini di makalahnya ada itu. Apa iya? Sekarang, kalau anak kecil pasti mengatakan begitu. Itu buktinya Allah diisrakan. Ya. Nyapa Rasulullah diisrakan. Kalau itu membuktikan bahwa Allah ada di atas, saya tanya, siapa hamba Allah yang paling sial kira-kira? Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini yang paling sial gara-gara dia berada di dasar lautan. Siapa kira-kira yang paling? Karena dia berada paling jauh dari Allah. Siapa? Nabi Yunus. Loh, padahal Nabi Yunus itu di dalam kitab Tauhid, Kitabut Tauhid Imam Al-Bukhari diterangkan la yambaghi li ahadin ayyaqula annahu khairum min Yunus ibn Matta. Di dalam kitab Tauhid Imam Bukhari kok saya mikir ini kok di dalam kitab Tauhid apa hubungannya? Ternyata apa? Ternyata tidak selayaknya seorang hamba itu mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Bahkan tidak, dari dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan engkau mengutamakan aku melebihi daripada Yunus bin Matta. Artinya apa? Seakan-akan Rasulullah ke atas, Nabi Yunus di bawah. Oh, berarti Rasulullah gara-gara itu lebih utama daripada Yunus bin Matta. Padahal enggak demikian, karena Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, atau tidak di ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu adalah ciptaannya Allah.
Itu maksudnya. Sama juga seperti Nabi Musa dipanggil oleh Allah di mana? Di Tur Sina. Jadi tidak membuktikan Isra Mi'raj itu tetap adalah memuliakan yang maha mulia kepada hamba yang paling mulia untuk diperjalankan ke tempat yang paling mulia yang bisa diraih oleh seorang hamba, yaitu Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril saja tidak mampu ke sana. Ini. Kenapa kok sampai ke sana? Karena Rasulullah adalah hambanya Allah yang paling bisa menghamba kepada Allah. Artinya berarti status manusia di sisi Allah itu adalah manusia semakin dia bisa menghamba kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, bukan yang lain. Nggak peduli kamu ketua MUI apa ketua masjid, nggak peduli. Pokoknya hamba, karena hamba ini adalah kemuliaan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, berapa menit lagi nih Pak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi alhamdulillah kita harus berbangga, berbahagia bahwa ketika Nabi Musa bertemu Rasulullah, itu yang paling nggak bangga itu adalah Nabi Musa. Menyesal Nabi Musa merasa kalah saingan. Kenapa orang setelahku ada pengikutnya lebih banyak, kaumnya banyak, dia yang masuk surga. Artinya apa? Artinya gara-gara Rasulullah itu Nabi yang paling mulia, maka kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang paling mulia. Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya ini rada global Pak. Kenapa Rasulullah kok ketemu sama para nabi? Urgensinya apa? Apakah tidak cukup sowan atau dipanggil oleh Allah ke sana kemudian nerima sholat? Urgensinya apa? Bahwa seakan-akan Allah ingin menegaskan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agama penyempurna, bukan agama bid'ah, bukan agama baru. Sebab apa Pak? Kok susah? Sebab ini bahaya kalau tidak dikasih mata rantai. Karena Islam ini adalah agama yang bukan agama baru, tapi adalah agama yang sudah sejak dulu. Agama yang juga dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel. Akan tetapi gara-gara Rasulullah itu adalah Bani Ismail, bukan Bani Ishaq, maka dihembuskan oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa yang menjadi nabi itu harus Bani Israel. Dan mereka tahu itu. Sehingga ada propaganda di orang-orang kafir Quraisy itu, yang menjadi nabi itu harus Bani Israel. Tidak ada ceritanya orang Arab kok jadi nabi. Nah, makanya susah mereka percaya. Sehingga bahkan untuk mengetes atau menguji Rasulullah saja, orang-orang Yahudi ini memberikan soal, memberikan pertanyaan kepada
kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Coba tanya kepada Muhammad ini, masalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Dijawab oleh Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi. Persis dengan yang ada di Taurat. Terus tanya juga tentang Ashabul Kahfi. Orang Arab itu orang yang tidak pinter literasi, tidak bisa baca. Artinya sibuknya itu hanya dalam masalah syair, dalam masalah bahasa. Kalau untuk syair langsung sekali dia berdiri bisa bersyair, sambil mabuk bisa nyair, itu orang Arab. Tapi kalau dunia tulis menulis membaca, mereka kurang perhatian itu. Artinya tidak mungkin mereka itu mengetahui tentang Ashabul Kahfi. Lu kok tanya tentang Ashabul Kahfi? Oh, itu berarti memang pertanyaan dari orang Yahudi. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Nanti saya jawab. Wah, ternyata nanti saya jawab belum ada wahyu turun. Bingung ini karena nggak mengatakan insya Allah. Maka diperingatkan kalau kamu mau melakukan sesuatu jangan lupa bilang insya Allah. Tapi insya Allahnya itu iya. Nah kalau kita biasanya ayo Pak mampir insya Allah tidak, maksudnya itu yang lucu ya. Jadi insya Allah itu hanya dibuat tameng, nggak bener. Insya Allah itu iya, cuma bagaimanapun saya kehendak, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa. Oh sampean memang nggak pengen kok bilang insya Allah, nggak boleh, nggak bisa. Itu namanya berarti sudah membelokkan makna bahasa yang benarnya. Sama juga seikhlasnya. Itu kira-kira seikhlasnya itu banyak apa sedikit Pak? Pak sumbangan ke masjid Jamiatul Muslimin berapa seikhlasnya? Sampai ngasih banyak apa ngasih sedikit? Enggak, kalau ada 1 juta dengan 100.000 sampean yang sampean ambilkan 100.000 atau itu bukan seikhlasnya, itu pelit namanya. Aneh. Seikhlasnya itu yang banyak, itu berarti berusaha untuk ikhlas. Sekarang dibalik, seikhlasnya itu artinya sedikit karena memang manusia itu pelit. Maka dibahas di dalam surat Al-Isra, ketika manusia itu diberi rahmat oleh Allah, maka dia lupa diri. Kalau diberi ujian oleh Allah, dia putus asa. Saking lemahnya manusia, saking bakhilnya manusia. Kalau seandainya kamu mempunyai perbendaharaan Tuhanmu, niscaya tidak akan engkau keluarkan. Karena apa? Manusia itu makhluk pelit atau bakhil. Bukan jenengan Pak, saya juga begitu. Dasar kita itu adalah pelit. Maka kita dijadikan umat Islam itu ya untuk menghilangkan kebakhilan itu minimal dengan membayar zakat. Kok ada orang nggak mau bayar zakat? Itu penyakit pelitnya pasti luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu butuh divalidasi. Supaya apa? Supaya nyambung. Mereka tahu bahwa Rasulullah ini adalah keturunan Bani Ismail. Bani Ismail itu saudaranya, kakaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak sama Nabi Ismail ini putranya siapa? Nabi Ibrahim. Maka itu misanan sama, bukan kalau nggak nyambung. Sehingga di langit itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, ketemu sama dengan nabi-nabi Bani
Israil, sekaligus memvalidasi bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sumbernya sama dan ini penyempurna, sekaligus sebagai simbol bahwa Rasulullah ini adalah penerus estafet kepemimpinan spiritual. Sebab apa? Sebab setelah diujikan oleh Allah kepada Bani Israel, mereka senantiasa durhaka kepada Allah sampai 2 kali. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabiros. Makanya setelah ayat pertama membahas Isra, itu Allah membahas tentang Bani Israel. Gitu. Makanya ngaji, Pak. Ngaji itu penting. Ya. Yang nggak ngaji itu nggak keren lah. Kemudian apa? Dibahas itu. Gagal Bani Israel mengemban risalah Allah, maka dikasihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Isra Mi'raj itu, dengan Isra Mi'raj maka akan nyambung bahwa Islam itu benar-benar penyempurna dari agama-agama yang terdahulu, sehingga Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ini dari sedikit yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhirnya adalah bahwa ini generasi yang berkualitas. Yang perlu saya tekankan itu tidak ada satu generasi yang bisa mendirikan peradaban kecuali pondasinya adalah ilmu. Ilmu apa, Pak? Kan kami sudah sarjana, nyuwun sewu nih. Kami sudah doktor, kami sudah S2. No. Coba sekarang. Ilmu ini di era digital ya. Ilmu teknologi itu kira-kira berkembang pesat apa enggak? Pesat ya. Sementara ada satu hadis, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu secara radikal, secara spontan, tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada orang-orang yang alim, maka orang-orang akan mengambil atau menjadikan pemimpin bodoh yang berfatwa hingga ia sesat dan menyesatkan. Artinya dari sini berarti ilmu yang kurang itu apa? Ilmu tentang Allah. Saya tidak mengatakan agama, karena agama itu luas. Ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang akhirat bukan hanya ilmu tentang dunia. Sebab apa? Seberapa tinggi pun ilmumu tentang dunia, ketika dunia selesai maka selesai. Kalau engkau hanya membanggakan ilmu dunia, orang-orang dulu itu lebih canggih. Bagaimana orang sekarang itu tidak bisa, akalnya itu mencerna ada piramid kok bisa dibangun begitu dengan batu yang bertonton, caranya ngangkat bagaimana, padahal pada waktu itu. Apa kamu kira sekarang ini lebih modern? Enggak. Dulu kaum yang diratakan, dirusak, bahkan dihancurkan oleh Allah, itu adalah kaum-kaum yang sudah modern, kaum yang bisa membangun satu kota semuanya emas. Coba, itu kalau kita membanggakan ilmu agama.
Sementara ilmu ke dalam. Kita itu manusia, Pak. Manusia itu terdiri dari jiwa, roh, dan jasad. Kalau selama ini yang Anda ketahui hanya apa yang masuk ke dalam perutmu, dan kamu tidak pernah peduli dengan apa yang masuk ke dalam dadamu, itu berarti kamu kosong. Biarpun otakmu disetempel dengan ijazah S1, S2, atau S3, nggak ada apa-apanya. Nyun sewu nih, nyun sewu. Maka maksudnya kita sadar, karena kesadaran itu dari sini. Bukan berarti ilmu dunia nggak penting. Siapa yang mengatakan nggak penting? Cuma kalau kamu katakan bahwa ilmu dunia kok lebih penting daripada ilmu akhirat, maka yang kamu anggap penting menjadi tidak penting. Kalau kita mementingkan sesuatu yang penting di atas yang lebih penting, maka sesuatu yang penting menjadi tidak penting. Ngoten maksudnya. Itu rumusnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun semoga membawa kesadaran untuk kita. Dan setelah ini ada satu program, mungkin dari masjid ini ada program ekonomi ada, atau umpama generasi ini generasi yang cerdas, bagaimana anak-anak kita itu kita kumpulkan, kemudian kita ajak diskusi apa yang mereka inginkan. Atau umpama mereka butuh untuk kursus, ada apa kursus bahasa Inggris kah, kursus apa, masjid bisa menyediakan dengan gratis. Kalau mereka nanti berhasil, mereka mau kemanapun akan tetap ingat saya itu berhasil dari masjid. Itu maksudnya. Jadi program-program keilmuan itu yang lebih layak untuk diadakan di masjid. Karena apa? Dengan ilmu itu mereka akan membawa kemanapun, dibawa kemanapun. Bukan hanya di Papua saja, bisa ke Amerika. Di Amerika mereka tetap akan ingat masjid. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.